Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya, hidayahnya dan taufiknya, hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan umur sampai saat ini yang tentunya harus kita gunakan sebaik mungkin untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, webinar ini ya, salam ini ya, sharing malam ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua, tentunya untuk mendidik generasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan tabi'innya serta kepada umatnya. Ya, alhamdulillah ayah bunda kita sudah sampai kembali ya di pekan ketiga, di mana pekan 1 dan 3 itu adalah agenda rutin kita ya, sama di hebat insya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita akan menjelaskan sebuah materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Teh Hina. Ada yang tahu apa namanya temanya itu apa nih? Ada yang tahu? Insya Allah. Oke, siap. Ya, tema kita hari ini yaitu tentang mengenal potensi anak ya. Alhamdulillah teman-teman ayah bunda ya. Mohon maaf ya kalau misal saya nanti menyebutkan teman-teman atau mungkin ya terlalu apa ya terlalu asik ya. Mohon maaf ya. Karena memang biasa ngisi atau mungkin jadi moderator ya karena di seumuran ya teman-teman, tapi di sini mungkin ayah bunda ya. Walaupun saya bukan seorang ayah tapi calon ayah gitu ya. Baik teman-teman ayah bunda ya, hari ini kita masuk tanggal 15 November ya, tepatnya pekan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang mengenal potensi anak, dan sebelum kita membahas ini saya akan menyebutkan CV dari Teh Hina Nur Hidayah. Ya, saya akan baca terlebih dahulu ya teman-teman. Ayah bunda, maaf. Oke, pertama beliau bernama Inna Nur Hidayah SECHT ya. Beliau seorang home educator and event management specialist. Ini cerita singkatnya ya. Beliau seorang praktisi di bidang home education dan spesialis di training event organizer serta fokus kepada kegiatan bermain bersama anak sesuai dengan potensi dan bakatnya. Ya, beliau membuat kegiatan yang beragam dan mengasihkan bersama anak-anak menjadi sebuah aktivitas yang disukai serta menjadi penyelenggara acara-acara berbentuk seminar dan training, membuat beliau sangat antusias menjalankannya. Beliau sebagai pembangun penerbitan buku, penggerak penulis pemula, dan menjadi penulis buku, menjadikan buku adalah momentum terbaik untuk terus berprestasi dan berkarya, hingga mengembangkan lembaga penerbitan bernama Buku Langka Indonesia, ya, yang berfokus membantu para penulis untuk menerbitkan karyanya dan membantu budaya literasi yang berkualitas bersama pasangan hidupnya Kang Mufti. Nah, beliau ini ya, dan ini adalah peran pentingku kata beliau ya. Beliau itu punya anak ya bernama Safa Kuanaisa Al Mufti ya, yang berumur 9 tahun, dan Sandrina Hagia Al Mufti ya berumur 5 tahun. Beliau adalah istri dari Kang Mufti ya. Lanjut ya. Beliau bilang sudah menjadi fitrah muslimah memiliki sifat lemah lembut. Namun itu tidak berarti sebagai makhluk yang lemah. Di balik kelembutan tersimpan kekuatan dan potensi yang unik yang dapat menjadi produktivitas diri. Namun, seringkali ada dari kita yang merasa rendah diri melihat potensi orang lain. Bukan berarti yang rendah diri tidak memiliki potensi, hanya saja belum menggali potensi yang ada pada dirinya. Itu sedikit cerita dari beliau.
Oke, masuk ke data diri. Beliau bernama Inna Nur Hidayah. Ya. Tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 13 Mei 1988. Ya, status sudah menikah. Ya. Dan moto hidup beliau, jadilah sebaik-baik pribadi yang produktif dengan memaksimalkan potensi bakat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Oke, kedua, pendidikan formal. Beliau SD Negeri 3 di Rancaikek tahun 1994 sampai 2000, tahun 2000. Lalu SMP Negeri 3 Rancaikek tahun 2000 sampai 2003. Lalu SMA Negeri 1 Rancaikek tahun 2003 sampai 2006. Lalu lanjut ke kampus ya di STIE Stanby Bandung ya tahun 2006 sampai 2010. Lalu mendapatkan sertifikat hipnoterapi di tahun 2011, juga sertifikat talent mapping di 2015 dan sertifikat trainer Peter Based Education di tahun 2019. Pengalaman dan ruang berkarya. Nah, ini beliau ya. Beliau pernah menjadi tim lembaga pelatihan Demirekal 37, memberikan training sertifikat hipnoterapi berkeliling ke beberapa kota di Indonesia hingga 22 angkatan. Ya ini Masya Allah teman-teman ya. Ayah bunda ya Masya Allah. Terus pernah menjadi divisi training dan consulting di IP Bandung ya, tahun 2017 sampai 2019 dan menjadi mahasiswa terbaik kelas Bunda Sayang 2019. Maaf ya, terlempar. Lanjut, narasumber kuliah Zoom ibu profesional dengan tema melejitkan potensi anak. Terus narasumber launching buku IRT menulis batch 3 Kurwa dengan tema mengenal bakat untuk ibu rumah tangga. Ya, lanjut ya. Narasumber komunitas Fairy Kutmam Kurwa dengan tema bagaimana menjadi produktif, menerbitkan buku sendiri dan berpenghasilan dari rumah di masa pandemi. Lanjut, narasumber kampus TEDC Bandung Kurzum dengan tema kutuangkan isi hati dengan menulis. Ya, lanjut, narasumber komunitas kajian muslimah dengan tema mengenal dan mengembangkan bakat diri. Lalu, narasumber Meria Daycare dengan tema manajemen waktu berbakat. Selanjutnya, mahasiswa lulusan angkatan 1 Hexagon City. Lanjut, speaker virtual konferensi Hexagon City. Ya. Menjadi ketua komunitas literasi keluarga Kabupaten Bandung tahun 2022 sampai 2023. Lalu mahasiswa lulusan Bunda Cekatan 1. Ya. Boleh juga penulis buku ya. Ada 13 rahasia belajar, cara belajar, Biyung Bingah, Galuh Taku Hiring, memaknai jejak-jejak rasa, gara-gara talent mapping, kisah-kisah ibu, cahaya langit, motivasi di tengah pandemi, cerita mini bakat anak, autumn bliss, Bahtera Nuraga 9 Sejoli, cerita penyintas COVID-19, dan terakhir Muslimah Berani Menulis. Terus selanjutnya sedikit lagi teman-teman ya, menjadi tim penanggung jawab di program komunitas menulis buku langka Indonesia, membimbing beragam komunitas, perusahaan dan umum. Dan terakhir pengurus Ikatan Keluarga Orang Tua Siswa atau IKOS Sekolah PAUD Alam Pelopor Kabupaten Bandung. Ya Masya Allah ya, luar biasa pengalaman beliau teman-teman ya, yang dimana ini harus bisa kita manfaatkan ya teman-teman, sebab dengan kita menyerap ilmu dari beliau ya, juga tanya jawab nanti ya, kita harus aktif ya, interaktif ya, supaya apa yang beliau sampaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelumnya Teh Ina sudah hadir. Alhamdulillah udah ya. Teh Ina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Teh Ina sudah siap mengisi materinya? Siap insya Allah. Siap ya.
Oke, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita langsung saja masuk ke eh, acara inti kita ya. Mangga ya, kepada Teh Hina, Nur Hidayah, waktu dan tempatnya saya persilakan. Masya Allah, hatur nuhun Kang Fadli. Panjang sekali ya dibacakan CV-nya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul, sama-sama bersilaturahim. Selamat datang untuk ayah bunda yang sudah hadir. Hatur nuhun, di sini kita sama-sama diskusi dan sama-sama belajar bareng ya. Saya juga cek, terdengar Kang Fadli? Aman, alhamdulillah jelas Teh. Ya, cek. Iya, alhamdulillah kita sama-sama diskusi ya untuk malam hari ini karena kalau materi sih saya yakin dan percaya kita sama-sama sudah tahu gitu ya. Kita di sini kita akan malam ini akan sama-sama diskusi lebih banyaknya gitu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis ilmu yang semoga penuh keberkahan, semoga di pertemuan hari ini membawa kebahagiaan juga gitu ya, walaupun melalui media online gitu ya. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dan curahan dari keberkahan ini gitu. Nah, untuk malam hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang mengenal potensi anak. Nah, nanti di sesi saya kali ini kita akan lebih banyak diskusi. Nah, diskusinya ini kita membutuhkan juga interaksi dan interaktif ayah bunda agar, bentar saya share, agar nanti uh, kita lebih banyak menyerap ilmunya bukan dari saya, tapi dari teman-teman semua, dari ayah bunda semua. Bentar Kang. Nah, boleh saya cek dulu di sini yang sudah hadir dari mana saja dan asal daerahnya. Boleh di kolom chatnya nama dari mana domisilinya. Ini saya udah jadi host belum ya, Kang Fadli? Udah ya, udah jadi co-host ya. Siap, oke. Dari mana saja nih? Dari Banjar, Tayani. Ya, itu saya tidak bisa share screen, Kang. Apa ya? Eh, Bisa dibantu coba share screen, saya tidak berfungsi di sini. Di sini cuma bisa host only kan? Bentar, saya coba dulu Teh. Siap. Ya, ini saya mau menyapa dulu nih ada Kang
Pak Ari atau Pak Arti, Teh Arti dari Dago, Teh Yuli dari Subang, Masya Allah dari jauh nih. Ada juga dari Tegal, ada Teh Kartika. Nah, ada Teh Puji juga sama Teteng Teh. Ini. Sudah cek. Halo, Udah aman teh? sudah Bisa, terlihat? Sudah. Siap bisa ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bahas tentang melejitkan potensi anak atau melejitkan potensi Ananda. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama diskusi ya. Nah, ini kita lanjut ke gambar berikut ini ya. Boleh ayah bunda aktif di kolom chatnya. Ini ada satu gambar. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud dan tujuan dari gambar yang terlihat di layar? Boleh di kolom chat dijawab ya, boleh. Apa maksud dan tujuan dari gambar di layar ayah bunda? Perjalanan, oke. Ada lagi, nih kata Kang Fadli, nih ada jawabannya perjalanan. Nah, boleh ayah bunda pendapatnya tentang gambar yang ada di layar? Apa maksud dan tujuan dari gambar di layar berikut? Ini gambar pertama ya, nanti akan ada 3 gambar. Oke, menginformasikan jenis bis. Ya, terima kasih. Pak Wisti. Pak atau Bu ini? Ada jawaban lain nih, kendaraan menuju suatu tempat. Oke. Ada lagi? Oke, boleh jawabannya atau pendapatnya boleh dari gambar di layar ini. Jenis kendaraan umum. Oke. Ya, semuanya ini tepat. Nah, ada lagi jawaban lebih panjang nih. Kendaraan adalah rumah, supir adalah kepala keluarga, para penumpang adalah anggota keluarga. Oh, Masya Allah ini lengkap sekali ini Pak Rahmat Santoso. Ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya di gambar pertama. Kita akan lanjut ke gambar berikutnya. Siap-siap ya. Tetap di kolom chat. Kita akan lanjut ke gambar kedua. Nah, kalau yang ini. Nah, kalau yang ini, apa sama? Pertanyaannya seperti tadi. Apa maksud dan tujuan dari gambar di layar? Kira-kira apa ya ini? Sepertinya sudah tidak asing kan dengan gambar ini ya di keseharian kita. Boleh di kolom chat kembali. Ya, oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Keren nih Pak Widi nih. Pak Widi Rangga. Terus siapa lagi nih? Oh, truk sampah. Terima kasih Teh Kartika.
Lalu ada lagi yang berpendapat membawa sesuatu, Kang Fadli. Iya, terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau berpendapat, boleh. Di kolom chat. Siap, lanjut. Masih kita tunggu ya. Sampah, oke, siap. Iya, betul. Ini membuang sampah pada tempatnya, betul sekali. Karena ini ada gambar truk pengangkut sampah untuk mengangkut sampah. Nah, kita akan lanjut ke gambar ketiga. Nah, bagaimana dengan yang ini? Gambar apakah ini? Boleh dilanjut di kolom chat. Bagaimana dengan ini? Gambar apa ya? Kira-kira. Biasanya kita sering lihat juga ya di jalanan ya. Yang panjang dan membawa sesuatu. Nah, iya banget ini. Bener. Keren. Lagi banyak orderan. Iya, alhamdulillah. Siap. Ada lagi truk pengangkut ayam. Yaps. Terima kasih, TRT. Ada lagi? Nah, kira-kira Kang Fadli ini apa ini? Pernah melihat atau belum? Sering? Sering dijumpai atau belum pernah melihat? Atau sudah? Sudah teh, sudah. Sudah pernah. Nah, iya betul. Sip. Ya, ada 3 gambar tadi ya yang kita lihat. Yang pertama adalah bus pengangkut manusia mengantar tujuan ya, tadi ada. Lalu yang kedua adalah truk sampah mengangkut sampah. Dan yang ketiga adalah truk pengangkut ayam yang banyak orderan tadi tuh ya, kata Pak Rangga. Nah, dari ketiga ini, Masya Allah, kita dapat melihat gitu ya, dan mengartikan tahu benar gitu, tahu betul gitu ya, apa saja yang di layar gambar ini gitu ya, apa saja itu ya. Nah, tentunya gitu ya, dari 3 gambar ini, nih tadi ya, truk ayam, truk sampah, dan truk pengangkut manusia gitu ya, untuk mengantar ke tujuan. Nah, maka dari itu, kita bisa lihat ya, setiap perancang atau pencipta tentunya memiliki maksud dan tujuan ya, ketika merancang atau menciptakan sesuatu. Nah, kita mengetahui maksud dan tujuan perancang dengan melihat hasil yang dirancang atau produk ciptaannya. Nah, contohnya tadi kan ya, 3 gambar tadi. Ada bendanya, ada fungsinya atau ada maksud dan tujuannya juga gitu ya. Kenapa sih dibuat gambar pertama, kedua, dan ketiga gitu. Nah, ada pertanyaan lain nih buat diri kita gitu ya. Jadi kita belum masuk ke tentang anak, tapi kita harus tahu juga gitu ya tentang diri kita. Ada pertanyaan besar. Nah, bagaimana dengan Anda? Adakah maksud dan tujuan dari sang pencipta menciptakan Anda? Boleh di kolom chat. Nah, maksud dan tujuannya apa sih gitu. Kalau tadi kan yang pertama kita tahu ya, ada bus pengangkut manusia untuk mengantarkan ke tujuan. Lalu tadi ada truk sampah untuk mengangkut sampah. Nah, apakah maksud dan tujuan pencipta menciptakan Anda atau menciptakan kita? Boleh pendapatnya di kolom chat kembali. Ayah Bunda. Oke, kita tunggu ya pendapatnya ya. Nih. Apa sih sebenarnya gitu ya? Maksud dan tujuannya sang pencipta menciptakan kita lahir ke dunia atau ke muka bumi ini. Nah, ini udah ada pendapat dari TRT ya, beribadah kepada Allah. Ya, Bang Fadli ibadah, dakwah. Oke, keren keren keren. Ada lagi nih Ayah Bunda. Sebagai abdillah dan memakmurkan bumi. Wah, ini sepertinya sudah mengetahui sekali maksud dan tujuan diri ya. Untuk beribadah kepada Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah keren-keren ya pada tahun ya Ayah Bunda ya. Nah, selanjutnya nih Ayah Bunda. Tadi kan sudah tahu ya maksud dan tujuannya gitu ya. Dan mengenal mungkin ya diri
lahir ke muka bumi ini untuk apa saja gitu ya, dengan pendapatnya masing-masing di sini ya. Tadi ada yang untuk ibadah, untuk memakmurkan bumi gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda mengenal kekuatan, potensi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Nah, ini penting banget nih. Sudah belum ya kira-kira? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum? Kalau sudah boleh jawab sudah, kalau belum boleh jawab belum. Oke, Teh Putri juga jawab untuk beribadah. Iya, siap. Beribadah sudah, alhamdulillah. Iya benar, keren banget nih Kang Fadli. Sudah tahu, insya Allah. Sudah, Kang Rahmat. Nah, ini kalau sudah tahu, tentunya boleh kita games lagi di sesi. Nah, boleh. Sekarang tuliskan 3 kelemahan Anda. Kan tadi kan, sudahkah mengetahui? Sudah. Berarti kita cari tahu di sini dengan menuliskan 3 kelemahan Anda. Boleh 3 minimal. Minimal 3 kelemahan. Oke, ayo Bunda, siap. Sip, sip. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kelemahan? Nah, agar kita mengetahui kekuatan juga gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Boleh dituliskan 3 kelemahannya? Oke, Pak Rahmat, terima kasih sudah menjawab. Sudah tahu tadi ya kelemahan dan kekuatannya. Oke, di sini menuliskan 3 kelemahannya, yaitu suka bilang nanti, tidak bisa merawat barang dengan baik. Yang ketiga, banyak alasan. Terima kasih, Pak Rahmat. Ada lagi yang mau mengungkapkan 3 kelemahannya? Bang Fadli, ada kelemahannya tidak? Atau sebelum sudah tahu kelemahannya apa nih kira-kira? Nah, ada Bu Kartika, kelemahannya administratif, tidak berjiwa seni, kurang dalam pemahaman aturan. Ya, terima kasih Bu Kartika. Nah, yang sudah menyebutkan kelemahannya, boleh kita lanjut ya ke tuliskan 3 kekuatan Anda. Nah, Kang Fadli tadi itu ya, sudah tahu, boleh nih dituliskan kekuatannya apa nih? Minimal 3, lebih bagus. Tuliskan 3 kekuatannya. Kenapa ini kita penting mengetahuinya? Karena gimana kita mau membersamai Ananda gitu ya, untuk mengenal dan mengetahui potensi dari Ananda atau dari anak-anak kita gitu ya, anak-anak gitu ya. Kalau diri kita saja tidak mengetahui gitu ya, apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu. Nah, mengapa itu penting? Nah, karena kita punya amanah gitu ya untuk membersamai anak-anak dalam mengenal potensinya. Oke, boleh lanjut ya Bu Kartika dan Pak Rahmat. Boleh dituliskan 3 kekuatannya. Nah, Bu Kartika nih, lengkap nih. Langsung kelemahan dan kekurangannya. Kelebihan. Oke, kelebihan. Kekuatannya ya, kekuatannya itu public speaking, empati, dan berteman. Keren-keren nih, keren.
Bu Kartika sudah mengungkapkan apa kelemahannya dan apa kekuatannya. Baik, Kang Fadli sudah menulis apa kekuatan dan kelemahannya? Sudah, Belum. tapi tidak bisa diungkapkan. Tidak diungkapkan karena saking banyaknya kali ya ini ya. Ya, mungkin kalau Oke, saya nggak pribadi, apa-apa. Siap. Dicatat sendiri ya, boleh ya. Sambil ada di catatannya juga boleh. Oke. Nah, ini ada Pak Rahmat mengungkapkan juga nih kekuatannya. Senang bekerja keras, bisa mengerjakan pekerjaan yang rumit. Yang ketiga, punya indera ketujuh. Wah, menarik sekali ini nih Pak Rahmat ya. Nih teman-teman atau ayah bunda yang mau bertanya ke Pak Rahmat ya tentang sesuatu. Sepertinya harus dijadwalkan ya Pak Rahmat ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Kartika yang sudah menjawab Pak Rahmat dan Kang Fadli yang dirahasiakan. Lalu ada Pak Wisti ya, Pak ya. Untuk kelemahannya ada 3 yaitu malas bersosialisasi, menghindari konflik, kurang sabar. Lalu ada Bu Latifah. Kelemahannya kurang konsekuen atau ideation, kreatif. Oh ini mah ininya ya yang kuatnya ya. Bu Latifah yang kuatnya kuat mengkonsep atau ideation, kreatif, senang orang lain berkembang. Ini mah senang mengajari orang lain gitu ya, senang banget nih. Siap, terima kasih ya Bunda yang sudah menjawab ya. Nah, selanjutnya, nih kita jujur-jujuran nih ya. Jujur nih, siapa yang dengan mudah menuliskan kekuatan? Saya. Lalu yang kedua, siapa yang dengan mudah menuliskan kelemahan? Saya, ya, siap. Terima kasih Pak Wisti. Pak atau Bu ya ini Pak Wisti itu? Bukan saya Pak. Oke, atau yang ketiga nih, siapa yang masih bingung antara kekuatan diri dan kelemahan? Ada yang bingung? Oke, nggak apa-apa. Sambil berjalan ya. Oh, Ibu Wisti, mohon maaf. Nah, sejatinya tugas kita sebagai ayah atau sebagai bunda gitu ya, ngapain sih gitu ya. Nah, tugas kita adalah akui saja gitu ya. Akui saja kita punya kelemahan dan siasati kelemahannya. Setelah siasati kelemahannya, lalu kita fokus saja dengan kekuatan diri kita. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, ada kekuatan, ada kelemahan diri gitu ya. Oke, kita akui saja kita punya kelemahan, lalu siasati. Nah, siasati di sini adalah ya kalau kita tidak bisa tadi ada yang menyebutkan misalkan eh, tidak senang dengan bertemu orang lain gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, siasati aja gimana caranya gitu ya. Lalu fokus saja dengan kekuatan. Nah, kekuatannya di sini tadi yang menyebutkan ya, kuat mengkonsep ide kreatif, senang orang lain berkembang gitu ya. Berarti tentunya ya udah bertemu dengan orang lain, mengembangkan orang lain gitu ya, membantu orang lain lebih sukses, lebih berdaya gitu. Fokus saja dengan kekuatannya. Nah, apa sih gitu ya? Kita harus fokusnya kayak gimana sih gitu ya? Nah, kita fokus ke aktivitas yang 4E. 4E itu apa? Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, enjoy itu gimana ya? Kita senang gitu ya, senang merasakannya atau menjalankannya gitu ya. Terus mudah dan tentunya excellent ya di bidangnya gitu ya. Dan akhirnya kita menghasilkan sesuatu. Apakah itu penghasilan, bisa juga berupa kebermanfaatan gitu. Jadi cirinya kalau kita kuat mengaktifkan kekuatan adalah dengan ciri-cirinya adalah 4E gitu. Nah, untuk anak-anak nih, kita harus percaya nih, ayah bunda, percayalah setiap anak adalah unik dan spesial. Nah, tadi kan ada beberapa yang kita sudah diskusi di awal gitu ya.
mengenai diri kita gitu ya. Apakah kita punya kekuatan, apakah kita punya kelemahan gitu. Nah, begitupun kita harus memandang pada anak-anak bahwa kita perlu percaya setiap anak adalah unik dan spesial. Tentunya banyak banget ya karakternya, banyak banget kekurangan, dan tentunya pasti punya beragam juga kekuatan. Nah, ketika kita memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan bakatnya gitu ya, memiliki keunikan, memiliki minat dan bakatnya masing-masing, maka kita pun nggak akan ceroboh gitu ya, dan egois untuk mengarahkan secara paksa jalan sukses anak-anak. Nah, biasanya karena mungkin ada konotasi yang harus melanjutkan impian dari ayahnya, melanjutkan impian dari ibunya gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya kita memaksakan hal itu gitu ya. Karena apa? Karena setiap anak sejatinya memiliki bakatnya dan minatnya masing-masing. Yang tentunya itu perlu ayah bunda membersamai dengan sabar, dengan rileks gitu ya. Nah, apa saja sih gitu ya yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan jelaskan juga ya. Apa itu bakat? Nah, bakat menurut Galuh gitu ya, dari organisasi adalah bakat itu adalah pola pikir, pola perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang, alami, dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Itu bakat. Lalu apa sih minat gitu ya? Nah, minat adalah menurut Tampobal, siap nih, geser ya, siap. Nah, minat menurut Tampu Bolon di sini ya mengatakan bahwa minat adalah suatu perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Nah, di sini kuncinya. Jadi kalau ayah bunda tahu dan melihat banget gitu ya dari bakat, kalau bakat itu memang sudah bawaan lahir terlihat jelas gitu ya, pola pikir, perasaan, perilaku yang berulang terus gitu ya dilakukan oleh anak-anak. Contohnya misalkan ada bakat namanya input. Nah, itu ciri-cirinya seseorang itu senang banget ngumpul-ngumpulin sesuatu, barang, entah barang, informasi, atau apapun yang mungkin akan bermanfaat di masa depan gitu ya. Dia akan ngumpulin terus gitu ya. Kalau istilahnya tuh tukang rongsokan gitu ya. Nah, itu tuh ada bakatnya gitu ya. Tapi tentunya tadi cirinya adalah 4E gitu. Lalu kalau minat, nah, ciri-cirinya adalah ada dorongan dari entah itu seseorang atau dari lingkungan gitu. Itu ciri-ciri dari minat. Nah, nanti ayah bunda bisa mengetahui anak-anak itu minatnya apa atau bakatnya apa. Nah, dari usia di bawah 10 tahun itu kita bisa melakukan dengan 15 ragam aktivitas. Nah, 15 ragam aktivitas yang berupa fisik. Nah, di sini ada acting, merawat kecantikan, memperagakan busana, menari, dan lain sebagainya. Gitu ya. Di sini ada 15 ragam aktivitas fisik. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep FBE, ayah bunda bisa melakukan atau mempraktekkan bersama anak-anak, misalkan hari ini merawat kecantikan gitu ya. Nah, kita bareng-bareng merawat kecantikan, misalkan membersihkan wajah atau apapun itu ya. Nah, itu bisa dicatat, ditulis gitu ya. Anak itu antusiaskah, biasa saja atau nggak suka. Nah, itu bisa mengidentifikasi lebih mudah. Serta ditambah lagi fitrah apa yang terbangun dari aktivitas misalkan merawat kecantikan. Gitu, ditambahin poin-poinnya. Seperti itu. Nah, dari 15 ini dari 15 ragam aktivitas, lalu nanti akan ada lagi, kita bisa praktekkan juga 15 ragam aktivitas yang berkaitan dengan sifat. Nah, itu akan terlihat jelas gitu ya ketika memang rajin mencatat, akhirnya menjadi portofolio satu anak gitu. Entahkah misalkan berurutan ya dari 1 sampai 15 itu dilakukan selama 15 hari, atau misalkan 2 hari sekali itu boleh. Yang pasti setiap anak pernah merasakan seluruh aktivitas ragam aktivitas ini. Contohnya ya ini, contohnya 15 ragam aktivitas
yang berkaitan dengan aktivitas yang sudah tertera di sini, ya. Entah itu olahraga, menari, seni musik, bernyanyi, memasak, olahraga, gitu ya. Yang penting adalah dicatat, gitu. Jadi dijadikan portofolio agar nanti ketahuan nih, oh dia ternyata senangnya apa nih, ya kelihatan dari sini ya. Ini ada ragam aktivitas yang sudah tertera gitu. Nah, tugas orang tua adalah memfasilitasi keunikan. Jadi jangan bosan untuk ayah bunda memfasilitasi keunikan anak-anaknya gitu ya, dan kespesialan anak-anaknya gitu. Jadi kita terus membersamai dengan sabar, terus membersamai dengan portofolio tadi gitu ya, catatan-catatan kecil gitu ya, apakah anak ini antusias atau tidak gitu. Nah, nanti akhirnya ketahuan tuh, balik lagi ke tadi, ke diskusi awal kita tadi gitu ya, tentang kekuatan dan kelemahan. Serta nanti ujungnya apa? Ujungnya menemukan minat dan bakat Ananda. Gitu. Sip, sekian dari saya. Selebihnya kita akan diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin saya akhiri dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, teman-teman. Ya teman-teman ya, ayah bunda ya, kan itu adalah tentang bagaimana kita menyadari ya potensi diri kita ya, juga anak-anak kita ya. Kalau kita ingin mengenal potensi anak ya, minimal kita mengenal potensi kita dulu gitu ya. Nah, supaya ketika kita sudah mengenal, maka menerapkan kepada anak pun insya Allah mudah gitu. Nah, bagi kita apa ya, jadikan waktu ini sesi tanya jawab ya ayah bunda. Nah, supaya lebih apa ya, lebih dapat gitu, lebih gitu ilmunya itu insya Allah ya. Silakan ayah bunda yang ingin bertanya boleh masuk ke icon Q&A atau tanya jawab, boleh diketik di situ atau mungkin di kolom chat boleh ya. Nah, mangga dipersilakan ya bagi ayah bunda yang ingin bertanya. Atau bila ayah bunda ingin langsung ngobrol boleh juga ya, dipersilakan ya. Kalau misal ngetik agak ribet, maka ya silakan boleh langsung aja buka mic-nya. Oke, Teh Ina, ini ada pertanyaan dari Kartika ya, Tegal. Ya, beliau terima kasih ilmunya Teh ya. Beliau pengen tanya, bagaimana cara mengetahui bakat anak yang saat ini sekolah di pesantren Teh? Ya, silakan Teh Ina, mangga boleh dijawab ya. Siap. Terima kasih juga Teh Kartika sudah mau bersama malam ini. Kalau boleh tahu usia anaknya berapa? Dua 12 tahun Teh. 12 tahun. Berarti SMP ya? SMP kelas 1 ya? Iya. Iya. Iya, 12 tahun. Oke. Sip. Kalau 12 tahun, ini nanti ada beberapa ini ya, beberapa cara gitu ya. Nah, identifikasinya selain berkegiatan, kalau berkegiatan kan kita memang intensitasnya pada saat bertemu gitu ya. Nah, tentunya nanti bisa poinnya adalah
ketika memang bertemu kan pasti ada libur ya. Nah, bertemunya pada saat libur gitu. Itu bisa dipraktekkan yang belum pernah kita lihat gitu ya. Misalkan checklist ke olahraga, misalkan tadi kan ada olahraga. Oh, olahraga udah sering di sekolahnya nih. Diskusi tanya olahraga apa yang disukai pertama kayak gitu. Lalu yang kedua suka masak apa enggak gitu. Jadi lebih ke interview dulu gitu. Kalau misalkan memang datang baru dari pesantren. Selanjutnya adalah ada beberapa yang memang tes gitu ya, tes langsung gitu ya, langsung untuk mengetahui minat dan bakatnya. Salah satunya ada di petadiri.id. Nanti lebih jelasnya boleh di-chat juga atau saya iniin petadiri.id. Nah, di situ nanti Ibu boleh kasih pada saat ketemu gitu ya, enak ngisinya, nanti boleh ngisi, nanti di situ akan tahu gitu ya potensi, kekuatan dan kelemahan anaknya. Gitu di situ. Selanjutnya juga ya tadi penting banget gitu ya kita diskusi dengan anak usia 12 tahun karena ya kita perlu sudah menjadi teman gitu ya kalau untuk di atas sudah 10 tahun ke atas itu kan kalau fitrahnya tuh ya bukan lagi nasehatin lagi gitu ya tapi gimana caranya biar jadi lebih teman akrab. Nah, itu Bu nanti boleh dicoba masuk ke link petadiri.id, nanti boleh langsung isi dan hasilnya nanti bisa di-download langsung di situ. Gitu. Itu Bu Kartika, ada lagi? Oke, siap. Masih Cukup ada Bu Teh, Kartika? masih insya Sip, Allah masih panjang, masih banyak. Nah, ada pertanyaan dari Teh Indah Sesanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyeimbangkan keunikan bakat anak dengan realita kehidupan sehari-hari di sekolah? Masya Allah. Terima kasih Teh Indah untuk pertanyaannya. Nah, untuk di sekolah dan bagaimana menyeimbangkan keunikan bakat anak dengan realita kehidupan sehari-hari. Ya. Menyeimbangkannya adalah dengan mengkolaborasikan. Mengapa mengkolaborasikan? Karena sejatinya ada poin-poin dari bakat yang tentunya tidak diaplikasikan di sekolah gitu ya. Ada juga ya tadi ya praktek-praktek fitrah kehidupan manusia gitu ya, tidak dipraktekkan di sekolah. Jadi keduanya adalah kita saling menyelengkapi. Jadi di saat misalkan pulang sekolah, ya lakukanlah treatment-treatment atau asah terus minat dan bakat anak-anak yang berupa tadi ya 15 aktivitas beragam yang browse fisik dan juga 15 aktivitas berbau atau bertemakan sifat. Kalau sifat tuh kayak mengorganisasi, bernegosiasi gitu. Tadi saya nggak ada contohnya, paling nanti saya kirimkan lewat grup nanti ya untuk contoh-contohnya yang berhubungan dengan sifat gitu. Jadi tetap jadi sekolah tuh kan tetap punya rapot kan ceritanya ya gitu ya. Nah, orang tua pun perlu memiliki rapot anak yang berupa namanya portofolio anak gitu. Jadi kan lakukanlah gitu ya kesehariannya atau misalkan bisanya Sabtu atau Ahad gitu ya melakukan aktivitas beragamnya bareng-bareng ya nggak apa-apa. Yang penting dilakukan dan dicoba semuanya. Gitu Teh Indah. Ada lagi yang mau ditanggapi? Cukup atau belum? Oke, masih ada Teh ya. Ada lagi siap, mangga. Lanjut. Nah, ada pertanyaan dari Teh Happy ya. Happy Marina. Bagaimana cara melihat kelebihan dari diri sendiri Teh? Dari Teh siapa? Happy Marina. Bagaimana cara melihat kelebihan dari diri sendiri? Teh Epi Marlina. Iya, terima kasih Teh Epi dan Teh Epi Marlina ya. Siap. Bagaimana cara melihat kelebihan orang diri ya? Nah, yang pertama adalah apa yang kita sukai dulu, cari. Dan itu apa yang kita suka itu pasti kita lakukan sesering mungkin. Ciri-cirinya itu. Apakah sering nulis mungkin, apakah sering nyanyi mungkin gitu ya, apakah sering atau senang bertemu dengan orang lain gitu. Contoh-contohnya seperti itu.
bisa dilihat dari apa yang kita sukai. Yang kedua adalah apa kata orang lain. Nah, pandangan orang lain tentang kita itu juga penting gitu ya. Oh, ini dia mah orangnya menyenangkan misalkan seperti itu ya. Oh, dia orangnya senang banget masak. Nah, bisa itu dilihat juga kayak gitu ya, simpelnya gitu ya. Namun kalau untuk usia kita yang sudah lebih dari dewasa gitu ya sebetulnya ya. Nah, itu bisa juga nanti kalau pengen singkat dan cepatnya boleh masuk di petadiri.id tadi yang sudah saya kirimkan untuk Bu Kartika. Nah, teman-teman boleh masuk juga ke petadiri.id, nanti ada assessment singkat, bisa diisi, lalu nanti bisa dapat hasilnya. Apa kekuatan diri, potensi diri, dan potensi diri kekuatannya, apa kelemahannya juga. Gitu. Itu yang free. Kalau yang berbayar, ada lebih lengkapnya, kita bisa lebih tahu di dalam diri kita itu memiliki 34 bakat gitu. Itu ada yang berbayarnya. Kalau yang tadi peta diri itu free, jadi boleh diakses langsung. Lanjut Teh. Ya, mangga. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Teh Latifah. Ya. Izin bertanya, dari 15 ragam aktivitas, bagaimana cara mengerucutkan sehingga menemukan minat dan bakat anak? Dan jika sudah menemukan, bagaimana cara melatih minat bakatnya? Apakah menambah kegiatan di bidang yang sama? Dari Teh Latifah. Nah, mengkerucutkannya, tadi poin pentingnya adalah kenapa kita harus membuat portofolio. Jadi misalkan dari satu kegiatan itu bisa dilakukan berulang. Misalkan aktivitas memasak. Usahakan kalau misalkan memasaknya itu di aktivitas baru satu kali gitu ya, aktivitas memasak itu baru dicoba satu kali, misalkan, oh ternyata anaknya biasa aja. Oke, kita coba lagi di jadwal kedua gitu ya, di jadwal kedua. Gimana responnya si anak gitu, kita harus tahu juga, harus lihat. Oh ternyata dia masih biasa aja, oh berarti belum belum menarik mungkin ya bagi dia. Cari lagi aktivitas yang lain, misalkan olahraga cari juga olahraga apa. Misalkan yang pertama kita bulu tangkis, lalu yang kedua misalkan basket atau apapun itu. Nah, itu catat juga gitu ya, poin-poinnya sampai jika berulang lebih dari 3 kali, nah itu bisa dikatakan minat dan bakat. Termasuk harus ditahu juga poinnya di 4E tadi, apakah enjoy, easy, excellent, dan menghasilkan. Gitu. Itu mengkerucutnya bisa dilihat. Serta nih, tadi lanjutannya ya, pertanyaannya adalah jika sudah menemukan bagaimana cara melatih minat dan bakat. Ya terus diasah, terus diulangi gitu ya sampai benar-benar oh ternyata memang benar dia itu bakat dan minatnya dia gitu. Jadi yang penting adalah poin pertama adalah dicatat dalam buku portofolio. Yang kedua adalah terus ulangi kegiatan yang memang benar-benar dia menarik, dia suka gitu ya, tanggapannya bagus, tanggapannya dia excited gitu ya, dia gembira, dia bahagia gitu. Terus selanjutnya adalah asah terus gitu sampai akhirnya benar-benar itu memang ada kata kunci tadi 4E itu di dalamnya. Intinya adalah jangan lelah membersamai anak-anak. Gitu. Oke, siap. Lanjut Teh. Boleh, mangga lanjut. Siap. Ini ya Teh Kartika pengen nanya lagi nih Teh. Izin bertanya lagi Teh. Adakah dampak negatif jika seseorang tidak memahami bakatnya sampai usia tua? Masya Allah. Ya, mungkin tidak ada gairah hidup gitu ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena seseorang hidup itu kan tentunya kita juga kembali lagi tadi poin paling atas kita diskusi gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud dan tujuan hidup kita gitu ya? Salah satunya tadi beribadah, ada yang jawab gitu kan ya, bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Bisa jadi kekuatan minat atau bakat diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kenapa enggak gitu ya, kita mengetahui bakat gitu ya. Ya intinya kita akan merugi gitu ya, kok
nggak tahu sih gitu. Nah, apalagi tidak dimanfaatkan gitu. Udah tahu potensi kekuatan, terus tahu bakat gitu ya, sampai kita akhirnya bisa bermanfaat dengan orang lain kan alhamdulillah bisa jadi amal jariah kita juga gitu. Jadi dampaknya ya mungkin biasa-biasa saja gitu. Cuman yang pasti adalah mengetahui bakat, kekuatan, potensi diri kita itu adalah pilihan ya setiap orang gitu ya. Dan di sini juga kan teman-teman juga pasti tentunya memiliki kompetensi gitu ya. Kompetensi itu bisa jadi memang kompetensi itu sama gitu ya. Kompetensinya, oh ternyata kompetensi saya, oh ternyata bakat dan minat saya, kekuatannya gitu. Ada yang seperti itu gitu. Atau ada juga yang belum sama gitu ya potensi dan kekuatan atau bakatnya, ternyata kompetensinya di skill-nya yang miliki bukan gitu. Jadi kalau udah tahu bakatnya ternyata udah ada, ya terus asah gitu. Terus asah dan hingga tadi 4E bisa bermanfaat untuk orang lain dan menghasilkan juga untuk diri kita sendiri juga. Gitu. Oh, ini ada lagi kan? Belum ya? Oke. Belum ya, siap. Oh, ini saya pengen diskusi sama Kang Fadli nih. Kang Fadli, kalau misalkan Kang Fadli nih, di sini kan saya ngelihat kayaknya Kang Fadli aktif banget nih. Boleh tahu nih perasaannya gimana kalau aktif banget atau Ya. misalkan memandu sebuah acara kan sering ya kayaknya ya? Cek. Kayaknya ini ya, Kang Fadli. Cek. Terputus. Maaf teh, suaranya Putus-putus. eh, Aman? iya, Sinyal ya. suaranya Siap Fadli ya. Oke, sambil nunggu Kang Fadli, terima kasih Teh Evi. Terima kasih Teh Latifa. Semangat selalu ya untuk TK, udah. untuk Teh Evi. Cek, udah aman Kang Fadli? Terputus Kang Fadli. Sinyal kan. Iya, sinyal ya. Eh, Cek. Kang Faldi mungkin maksudnya teh. Ya. Oh, ya MC saya, moderator saya mungkin. Iya, Gimana? Ya, iya ya. tadi Teh Inate mau bilang apa? Iya, gitu. Mau menyampaikan apa tadi? Nah, Kang Fadli kayaknya suka aktif ikut beberapa kegiatan kan ya? Iya. Ya, nah tentunya kan ada kekuatannya tadi ya. Nah, gimana perasaannya kekuatan memiliki kekuatan diri? Aduh, boleh nanya nggak Teh? Boleh, boleh. Mangga. Terus, Ini sinyal. ya ya, sinyalnya terputus-putus ya. Ya, ya. Dicek boleh? Sinyal ya. Masya Allah. Boleh dicek, boleh. Ini saya atau eh, ya, saya putus Itu putus enggak ayah bunda? cek cek lagi. Coba. Di Paldi yang
Kalau Taina lancar, kamu putus-putus. Masih Kang Fadli ya? Putus-putus ya, nggak apa-apa. Kita tunggu punten baru bisa bergabung. Oke, iya Teh Kiran, nggak apa-apa Teh Kiran. Nah, kita coba lagi Kang Fadli, Tes sudah bisa? udah ada nggak? Nah, udah nyambung sekarang. Subhanallah. Masya Allah. Gak apa-apa, ini ragam warna online. Mangga Kang dilanjut. Gimana tanggapan Teteh terhadap orang tua yang membatasi bakat anak? Nah, sejatinya sebetulnya ada banyak ragam gitu ya tadi ya, karena temanya ragam aktivitas gitu ya. Ada banyak ragam orang tua juga di seluruh dunia ini gitu ya. Ada yang memang mengerti gitu ya, ada yang memang tidak mau mengerti, ada yang memang sangat ideal yaitu mendukung dan mensupport gitu ya apapun pertumbuhan untuk anak-anaknya. Nah, kalaupun ada orang tua yang tidak mendukung, tidak mensupport, atau tidak mau tahu gitu ya, karena apa? Karena mungkin ya sudahlah, ya udah sekolah ini gitu ya kan, udah diserahin aja ke sekolah gitu ya. Nah, kalau anaknya sudah paham dan mengerti ingin terus bertumbuh, ingin terus berdaya gitu ya, tentunya ya anaknya yang memang sudah usianya memang eh, usia remaja atau pemuda gitu ya, terus aja gitu ya, terus aja gali potensi diri gitu ya, sampai apa? Sampai ada orang tua yang memang pasti bangga gitu ya ketika melihat anaknya berprestasi, berdaya dan akhirnya punya sesuatu karya yang bisa bermanfaat gitu ya, yang akhirnya bisa membanggakan orang tua. Nah, sebenarnya sih poinnya orang tua itu apa sih yang dicari dari anak gitu ya. Nah, orang tua itu kan sebenarnya pengen cari apa? Kebanggaan dari anak gitu ya. Kalau istilah zaman dulu tuh ada hal-hal yang bisa diliatin atau dipamerin ke saudara-saudara atau ke teman-temannya mungkin ya kayak gitu ya. Nah, kecuali kalau anaknya memang masih kecil, beda lagi cerita gitu ya. Kalau anak yang memang sudah usia pemuda gitu, udah bisa bertumbuh gitu ya di ranah yang memang dia akhirnya bisa belajar, bisa bertumbuh gitu ya. Terus aja gitu ya. Terus aja berdaya, terus aja belajar gitu dan tentunya gali terus minat dan bakatnya gitu hingga akhirnya tadi bisa ngeliatin gitu ya dan menunjukkan gitu prestasinya ke orang tua gitu karena ya kita tidak bisa memaksakan orang tua yang memang tidak mau gitu gitu atau kalau enggak ya ajak aja ke acara-acara seperti ini sharing-sharing bareng orang tua atau liatin video-video yang memang oh ini nih ceritain aku tuh suka ini gitu diajak diskusi orang tuanya gitu Kang Fadli. Siap, siap makasih ya Teh. Soalnya saya memang banyak menemukan orang tua yang kayak gitu ya, baik di lembaga sekolah gitu ya, ya lembaga pendidikan atau mungkin di ya di kehidupan sehari-hari lah gitu. Betul. Banyak lah gitu. Siap. Ya. Oke, Ayah Bunda ada yang ingin bertanya lagi nggak? Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, boleh. Yuk, waktu kita masih panjang. Insya Allah. Oh iya Teh Kiran ini baru bergabung. Ya Teh nggak apa-apa. Insya Allah. Oke, ada ini. Ada yang bertanya, Teh. Dari Teh Arti. Biasanya minat yang salah.
Biasanya minat yang sudah menetap itu terlihat di usia berapa? Berarti oke, anak minat yang sudah menetap. Oke, karena anak-anak saya umurnya berapa? Anak-anak saya kesukaannya berulang. Usianya 8 dan 5. Oke. Usia 8 dan 5 masih terus untuk eh, apa ya, membersamai aktivitas beragam tadi gitu ya. Karena untuk di usia di bawah 10 tahun itu memang masih arahnya ke menjelajah. Jadi terus aja menjelajah gitu ya. Dari ragam-ragam aktivitas baik fisik ataupun sifat gitu. Jadi biasanya di usia 10 tahun ke atas itu baru terlihat benar-benar dia minat atau dia bakatnya itu gitu. Bisa terlihat dengan jelas banget gitu ya. Dan lebih pastinya ya nanti kita akan tahu lebih ini lagi di usia pemuda dan pemudi. Karena kan fitrahnya udah beda ya. Gitu. Kalau untuk di usia di bawah 10 tahun itu masih tetap lanjut di menjelajah ragam aktivitas dengan aktivitas plus yaitu tadi fitrah fitrah educationnya dilengkapi juga apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Nah, nanti kan kalau di usia 10 itu kan bisa lanjut gitu ya. Kalau misalkan tadi aktivitasnya berulang di usia di bawah 10, nah di usia 10 tahun itu bisa dipertemukan dengan maestro. Jadi belajarnya langsung dari maestro. Misalkan dia berulangnya, misalkan seneng banget bikin roti atau misalkan masak makanan yang rumahan, misalkan kayak gitu ya. Ketemuilah di usia 10 tahun bareng sama maestro. Jadi belajarnya langsung sama maestro itu bisa lebih jelas terlihat lagi gitu. Apakah benar-benar itu ya minatnya atau bukan? Gitu. Gitu Teh Arti. Oke, siap. Lanjut Ayah Bunda, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ya, mumpung sama ahlinya yuk. Masya Allah, masih terus berproses dan belajar. Atur nuhun, iya Oh, sama-sama. Nah, di sini Ayah Bunda ada yang mau contoh eh, gambaran portofolionya. Nanti saya akan dicontohkan. Ada yang mau? Mau, oke. Nah, ini kira-kira dibagikan jangan Kang Fadli? bagikan deh. Bagikan. Oke, kita tunggu ya. Ada lagi tidak yang mau? Ada yang mau tidak? Sebetulnya Yuk, kalau untuk portofolio boleh ya itu mah kreativitas ayah bunda gitu ya. Kalau ini contoh sedikit dari yang sudah saya buat. Namanya saya beri nama Potensi 45 namanya. Nah, ini kira-kira contohnya seperti ini. Kalau di gini kelihatan tidak ya? Tidak ya di layar ya? Apa dikirim ya? Di share screen lagi gitu ya? ya boleh deh. Coba kita coba di share screen. Bentar, Bang. Sudah ada? Belum, belum ya? Masih host. Atau nanti saya kirim di grup aja kali ya? Enggak, boleh deh dikirim di grup aja boleh.
Yuk ayah bunda ya, sebelum kita tutup yuk masih ada waktu nih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya. Atau mungkin sekedar diskusi atau menyampaikan pendapat juga boleh. Pengalamannya kan. Itu penting sih, penting banget. Apalagi saya kan yang belum mengalami kan. Yuk, ayah bunda yang ingin bertanya, yuk. Boleh banget. Mangga, Teh Akti boleh. Ada share screen-nya, Kang? Udah muncul Ada? belum ya? Sudah? Udah. Iya, ini contohnya potensi 45. Kalau yang udah tahu sih sebetulnya sama kayak Bu Septi dan Pak Dodik, namanya kan Padu 45. Kalau saya ini namanya potensi 45. Nah, contohnya seperti ini sih. Nah, nanti tadi judulnya terus kita tahu nama keluarganya, deskripsi, terus moto keluarganya gitu ya. Foto keluarga gitu. Nah, di sini ada profil anak, terus panggilan anak, tempat tanggal lahir, arti harapan anak. Jadi sebaiknya satu anak satu buku portofolio. Ini aktivitas, nah mengeksplorasi 15 aktivitas tadi ya, 15 aktivitas yang fisik dan 30 berkegiatan berbasis potensi dan kekuatan, sifat gitu ya. Terus akun keluarganya apa, profil tadi ya. Lalu terbagi dari 30 kegiatan berkaitan dengan sifat dan peran dan 15 aktivitas berkaitan dengan panca indera atau tadi fisik gitu. Nah, tahapannya tadi ya, ayah bunda dalam keadaan siap membersamai anak, lalu mendokumentasikan foto, lalu catat hasil observasi, diskusikan, dan jangan buru-buru melabeli anak. Tenang aja gitu ya, terus aja membersamai dan menjelajah. Nah, ini contohnya acting, merawat kecantikan. Nah, nanti di sini ada poin seni musik, tuh misalkan alat musik atau apapun, misalkan ya. Memasak. Nah, di sini ada poin nih. Ayah bunda dapat memulai memasak bersama anak-anak. Ini panduannya ya atau langkahnya. Lalu tuliskan hal menarik yang didapatkan. Selanjutnya, rasa syukur apa setelah membersamai dengan anak, foto kegiatan, dan terakhir adalah respon anak. Ini dari satu aktivitas gitu. Jadi kita tahu catatannya ya. Terus selanjutnya seni lukis, olahraga, keterampilan tangan, dan sebagainya. Begitulah contohnya. Nah, untuk yang 30 aktivitas berkaitan dengan sifat dan peran, nah sama seperti tadi ya. Nih, misalkan mengendalikan orang lain. Nah, misalkan ada 3 orang anak atau anak tetangga gitu ya, nggak apa-apa. Ada alurnya, ayah bunda buat kelompok bermain, anak-anak di rumah, lalu kelompok di luar rumah gitu ya, arahkan anak untuk menyuruh si A melakukan permainan Lego, dan si B untuk melakukan permainan lainnya. Nah, kita bisa lihat nih, bagaimana hal menarik yang didapat, rasa syukur kita membersamai anak kayak gimana, foto kegiatan, terus respon si anak seperti apa. Begitu, sampai 30 aktivitas yang berkaitan dengan peran. Begitu, ini contohnya beberapa contoh. Begitu, Kang. Ini ya, Kang Fadli. Siap. Mangga dilanjut, Kang. Siap. Masya Allah itu bisa di-share Teh atau harus beli atau gimana tuh? Bagus nih buat melatih kita membersamai anak-anak itu. Nah, kira-kira di-share atau harus berbayar ya? Ya, mangga Boleh-boleh, nanti saya bebas. share ya. Insya Allah, Spesial siap. ayah bunda malam hari ini. Ya.
Oke, Teh ada satu pertanyaan lagi dari Teh Hakti. Saya ada anak ngaji ya, yang ketika ditanya minatnya dia jawab suka menyanyi dan mau jadi penyanyi dangdut, ya, ikutan kontes. Bagaimana cara menyikapi minat yang maaf ya, menyelisih syariat tapi tidak menjadikan anak down? Masya Allah. Terima kasih. Berarti ya, dari siapa barusan tuh? Teh Arti. Iya, Teh Arti, anak yang ngaji. Nah, ini perlu diidentifikasi dulu nih ya. Dia tahu itu sampai jelas banget ya gitu ya. Dia pengen jadi penyanyi dangdut, ikut kontes gitu ya. Nah, kita perlu identifikasi dulu gitu ya. Apakah dia tahu karena nonton TV atau mungkin dari teman-temannya atau memang kebiasaan keluarganya menonton siaran tersebut gitu ya. Nah, sebetulnya memang kalau udah seperti itu kan ibaratnya udah keinginan kuat ya. Karena keinginan kuat itu kan ada hal-hal yang memang jika dipatahkan bisa ada beberapa sih, ada yang dua. Ada yang bisa jadi down tadi betul ya. Nah, ada yang jadi akhirnya nggak mau deket atau nggak mau dengar lagi gitu ya omongan kita gitu ya. Nah, sejatinya adalah memang mungkin bisa jadi referensi yang dia tahu itu kurang atau aktivitas lain yang dia pernah lakukan juga kurang. Nah, kalau bisa dipraktikkan di pengajian, misalkan setelah pengajian atau sebelum pengajian, apakah dilakukan games-games terlebih dahulu dengan aktivitas yang lain gitu ya. Misalkan kita games sebutkan huruf hijaiyah dengan lagam nasid apa gitu kan. Itu kan akhirnya kan ke poin yang tadi pertama adalah dia suka menyanyi. Nah, yang kurang baik dan menyelisih ke syariat adalah kan ya tadi ya, itu ya ke poin nyanyi genre lagunya kan gitu ya. Nah, apakah dengan memang memperbanyak aktivitas atau mencoba bareng-bareng sama anak-anak pengajian melakukan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan bareng-bareng agar apa? Agar referensi di pikiran, di tindakan yang dia pernah lakukan bertambah gitu. Jadi sebisa mungkin saya sarankan sih yaitu ditambah beberapa kegiatan selain mengaji gitu. Jadi tetap mengajinya tetap gitu ya. Hanya untuk ya mungkin referensi ice breakingnya gitu ya. Di sela-sela setelah mengaji atau sebelum mengaji gitu ya. Agar anak-anak yang lain pun juga bisa merasakan aktivitas yang lain gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya memang harus ditumpuk yang tadinya mungkin dia referensinya hanya dangdut dan kontes dangdut aja gitu ya. Nah, bisa ada referensi yang lain. Satu, bisa dengan aktivitas. Yang kedua adalah bisa diperlihatkan ada bahwa ada genre lain yang lainnya. Misalkan nasyid atau salawat gitu ya. Yang tentunya itu mungkin bisa menambah referensi dia. Gitu. Seperti itu. Ada lagi tanggapannya gimana? Cukup? TRT. Insya Allah ya, luar biasa. Gimana Teh Hakti mau menanggapi atau gimana? Insya Allah ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak ya Bunda? Insya Allah. Nuhun. Ya keluarganya memang Ya ada. Teh memang keluarganya penyuka dangdut. Iya, itu memang betul-betul. Jadi referensi paling kuat sih ke dangdut arahnya ya. Betul, penyuka dangdut banget, iya. Jadi ketika mungkin di rumah ininya referensinya ada dangdut, nah di pengajian perbanyak aja referensi lain selain dangdut. Karena kan anak-anak masih usia ya di bawah 10 tahun, 15 tahun kan masih ini ya, masih banyak terpengaruh oleh lingkungan gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Mungkin kalau misal ayah bunda tidak ada pertanyaan lagi,
kita lanjut ke closing aja ya, Teh. Closing mungkin dari Teteh berapa menit, Mangga, boleh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung sesi pertemuan kita malam hari ini. Ayah Bunda keren-keren ini di sini ya sebetulnya ya. Alhamdulillah kita sudah diskusi bareng-bareng, sudah tanya jawab bareng-bareng gitu ya. Hatur nuhun untuk semuanya. Nah, yang perlu kata kunci di sesi pertemuan kali ini adalah teman-teman atau ayah bunda gitu ya, akang teteh semua di sini. Tentunya kita sebagai ayah bunda itu memang tidak ada sekolahnya. Namun sejatinya ketika kita mau belajar, ketika kita mau terus membersamai dengan rileks, anak-anak menemukan potensi dirinya, potensi kekuatan dirinya, minat dan bakatnya, insya Allah kedepannya pun kita akan merasakan manisnya gitu ya ketika Ananda atau anak-anak berterima kasih gitu ya ayah bundanya mau membersamai gitu. Jangan lelah untuk membersamai, tetap terus belajar karena tentunya sejatinya setiap anak itu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Gitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ayah bunda ini ya luar biasa ya, banyak pelajaran ya, banyak ilmu dan hikmah yang kita dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya salam ini ya, sharing malam ini ya bisa meningkatkan motivasi kita untuk terus membersamai anak-anak kita ya teman-teman ya, ayah bunda ya, Masya Allah. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto dulu nggak, Kang? Kang Widi ada foto-foto nggak? Kang Atur Widi nuhun cek ini sound. semua teteh-teteh ayah bunda. Yuk, ayah bunda yang memungkinkan mulai yuk on cam yuk. Berarti Kang Widi, gimana Kang Widi? Ya mangga Kang, boleh Kang. Sok, mangga. Dari nanti sama Kang Widi ya. Oke. Yuk, ayah bunda udah pada on cam. Yuk, Abah, Teh Wisti ya, Teh Latifah, Teh Indah. Nah, Masya Allah ya. Kang Widi. Biar muncul semua. Yuk, Teh Puji, Teh Happy ya. Teh Yanti, gimana mau on cam atau off cam? Udah siap? Siap, langsung Kang. Ya. Yuk, Oke, Abah. satu dua. Bentar. Pakai lagi ya. Ya, Satu enggak, dua. Abah. Siap 1 2 3. Oke. Dah. Atas? Dah. Siap. Hatur nuhun Kang Widi ya, Masya Allah. Udah ya. Hatur nuhun Teh Hina ya sudah membersamai kami ya dalam belajar bersama ya, Masya Allah. ya Dan terima makasih ya kasih. ayah bunda ya, Masya Allah. Alhamdulillah.